Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan 10 hari menjelang Pentakosta, hari ini saya akan membahas tentang kebaikan. Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebaikan di dalam ayat ini dipakai kata agathos. Yaitu kata sifat agathos ini kemudian kebaikan itu yang berarti baik, kemudian dipakai kata kebaikan, agathosune. Itu artinya apa? Kebaikan yang artinya mempunyai satu ketulusan jiwa yang membenci kejahatan. Motif atau perilaku yang baik. Jadi secara sederhananya adalah kebaikan itu adalah satu yang lahir dari dalam batin, dalam hatinya, yang timbul sebagai satu karakter di dalam kehidupannya. Itu artinya apa? Bahwa kebaikan itu bukan berasal dari luar, tapi kebaikan itu adalah karya Roh Kudus di dalam diri seseorang, kemudian dia bisa melakukan kebaikan itu. Arti kebaikan ini seringkali hampir dekat dengan kemurahan. Namun secara khusus kebaikan di sini itu berbicara adalah satu kualitas hidup yang bertentangan dengan kehidupan yang lama. Apa kehidupan yang lama itu? Kehidupan yang lama itu dijelaskan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Ada iri hati, dengki, kemarahan, dan sebagainya. Tetapi di sini arti kebaikan itu adalah yaitu bertentangan dengan iri hati dan ketamakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika berbicara tentang kebaikan itu sendiri, kebaikan itu menjadi satu hal yang kosong ketika kebaikan itu tidak bersumber di dalam hati. Orang mungkin bisa memiliki kebaikan karena ada pamrih atau ingin dilihat orang. Atau mungkin itu berasal daripada supaya bangga orang melihat dia adalah orang yang baik. Tapi itu ada satu kebaikan yang palsu, kebaikan yang kosong. Tapi bukan kebaikan yang berasal dari dalam hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Satu kali ada satu cerita tentang Presiden Nelson Mandela. Ketika dia sudah menjadi presiden, kemudian dia mampir ke satu restoran begitu ya. Dia bersama dengan para ajudannya dan kemudian dia makan. Dia melihat satu orang yang berada di pojokan, itu dia makan sendiri. Dan kemudian dia bilang, panggil dia ke sini. Ketika orang itu mendatang dan makan di depan Nelson Mandela, dia itu merasa gemetar. Dia tidak dapat makan. Dan dia cuma makan sedikit dan minum sedikit. Kemudian pengawalnya bawa lagi ke pojokan. Dan dia bilang kepada Nelson Mandela, Tuhan, ini orang ini sakit. Harus kita pergi ke rumah sakit. Tapi Nelson Mandela tidak mengatakan, enggak, dia tidak sakit. Dia hanya takut saja. Kenapa? Ternyata itu adalah sipir penjara, di mana ketika Nelson Mandela minta makan, minta minum, tetapi Nelson Mandela tidak dikasih air, tapi dikasih air kencing. Kemudian Nelson Mandela itu membalas dia dengan satu kebaikan. Bapak, Ibu, terkasih dalam Tuhan, ketika bicara tentang kebaikan, apakah dia kebaikan itu berasal dari dalam hatinya karena Roh Kudus yang kemudian memproses hidupnya sehingga dia kemudian dapat mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki? Ketika kita merasa iri hati, kita merasa tamak di dalam kehidupan kita, kita merasa ingin sesuatu yang lain, itu tidak dapat dipuaskan. Kenapa? Karena pada dasarnya hidup kita itu adalah kosong. Semakin banyak kosong yang kita isi untuk menampakkan, menutupi segala celah hidup kita, kita tidak dapat bersembunyi dari hal itu. Dan semakin banyak kosong, semakin kosong, semakin kosong. Kekosongan dalam diri kita itu hanya diisi oleh Tuhan Yesus. Karya Roh Kudus itu yang di dalam kehidupannya itu yang kemudian merubah hidupnya menjadi seseorang yang berarti karena ada Tuhan di dalam hidupnya. Dan apakah kebaikan yang kita miliki, yang kita lakukan, itu juga adalah karya Roh Kudus. Dan biarlah kita boleh menampilkan kebaikan Allah itu di dalam kehidupan kita, dan kita juga berbuat baik kepada orang lain. Dan biarlah kita menjadi agen-agen Allah yang boleh memuliakan Tuhan dengan kebaikan yang kita lakukan. Karena Tuhan sudah baik atas hidup kita. Amin.